Panitia tolong Kak Syaukinya di unmute, di mute. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Panggil Mas Uki aja. Oh ya, Mas Uki. Sekarang di Jerman pukul berapa, Mas? Sekarang di Jerman masih jam 8:06. Jam 8:06. Iya. Gimana? Sorry tadi agak sempat ini ya, nyeting dulu, jadi nggak sempat dengar pembukaannya. Oh. Ya, terima kasih teman-teman udah udah mengundang aku di sini. Ya, semoga ini nanti bisa sharing-sharing aja, kita sedikit cerita-cerita tentang gimana Ramadan di Jerman. Semoga ada yang bisa diambil ibrohnya, manfaatnya. Amin. Insya Allah bakal banyak insight baru ya Mas dari pertemuan kali ini. Oke, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 1:07 ya, kita mulai aja acaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah ya yang telah memberikan nikmat, banyak sekali nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat sehat, bahkan nikmat untuk masih bisa bersua dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Dan alhamdulillah kita bisa diberi kesempatan untuk bertatap muka dalam acara Ramadan Around the World episode 1, menapak tilas Ramadan dan Islam di Eropa atau Jerman. Kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah kelak, insya Allah. Oke, langsung saja memasuki acara ya. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri sebagai moderator. Saya Rafida Amatullah dari perwakilan Masyarakat Relawan Indonesia Kabupaten Banyumas, yang insya Allah akan memandu jalannya talk show dan diskusi pada siang hari ini. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawah Quran, yang ketiga pembacaan CV, yang keempat masuk ke acara inti, selanjutnya kita ada foto bersama, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Zuhal Qalbi dari ACT Purwokerto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin.
وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء الله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة wallahu khairur raziqin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar. Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib, yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bersebarlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju padanya dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada saudara Zuhal yang telah membacakan tilawah Quran pada siang hari ini ya. Memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti, tapi sebelum kita serahkan kepada pembicara, kita bacakan CV dari pembicara dulu ya. Oke. Perkenalkan ya, pembicara kita pada siang hari ini yaitu
Mas Syauki Diaul Haq, bisa dipanggil Mas Uki, tinggal di Unterhof nomor 69, apartemen 1012, Gießen, Jerman. Alamat asal yaitu Jalan Lombok, nomor 10B, RT 3, RW 8, Gunung Simping, Cilacap Tengah, Cilacap, Jawa Tengah. Oh iya, Mas Syauki ini lahir di Lampung Tengah pada tanggal 17 April 1996. Manhaj agama yaitu Islam di atas manhaj salaf insya Allah, dan rutin mengikuti kajian sunnah baik kajian kitab rutin maupun tematik. Saat ini mayoritas online. Status menikah, anak 2, alhamdulillah tidak merokok. Status pendidikan, baru saja menyelesaikan bisnis administrasi di University of Applied Science of Mittelhessen, pendalaman Finance and Controlling. Pada tahun 2016 sampai 2017 menyelesaikan kursus ekonomi Student College Mittelhessen, Bisnis Administrasi and Accounting. 2012 sampai 2015 SMA Negeri 1 Cilacap. 2011 sampai 2012 Pesantren Islam Al Irsyad Tengaran, Iqdat Lugawi dengan predikat mumtaz. Ya Allah. Pengalaman bekerja dari April 2019 sampai sekarang, Ancela Logistik GmbH, Wetzlar, working student. Terus pernah bekerja di salah satu volunteer Customer Relation Divisi Haji Forkom sebagai fasilitator jamaah haji Indonesia yang berdomisili di Jerman, komunikasi dengan partner Biro Umroh. Kemudian juga pernah bekerja dan magang di PT Solusi Bangun Indonesia yang dulu bernama Holcim ya teman-teman, sebagai internship in controlling division, pengolahan data, koordinasi dalam proyek budgeting dan cost center manager, reporting. Terus pernah mengelola warung tengkleng BM Cilacap sebagai project manager, project pengadaan ERP system. Terus dan lain sebagainya ya. Terus pengalaman organisasi 2019 sampai sekarang di Jerman mengaji sebagai divisi dakwah dan kajian, merencanakan dan menjalankan kajian sunnah online maupun offline untuk masyarakat muslim di Jerman dan sekitarnya. Kemudian 2016 sampai 2019 sebagai ketua Dewan Kemakmuran Masjid di Masjid Indonesia Frankfurt. Kemudian 2012 sampai 2014 OSIS SMAN 1 Cilacap sebagai ketua umum periode 2013-2014, wakil ketua 2 periode 2012 sampai 2013. Mendapatkan penghargaan 100 ketua OSIS terbaik Universitas Indonesia. Kompetensi pribadi, bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Arab, public speaking dalam bahasa Indonesia dan Jerman, dan hobi, podcast, webinar, bercocok tanam, dan membaca. Oke, Masya Allah. Banyak sekali pengalaman organisasi dan kompetensinya. Oke, mungkin kita langsung aja ya masuk ke acara inti, yaitu diskusi mengenai talk show mengenai menapak tilas Ramadan dan Islam di Eropa atau Jerman. Oke, Mas Uki mau nanya nih, udah berapa lama sih tinggal di Jerman? Halo? Loh. Sebentar ya teman-teman, mungkin ada problem.
Host tolong di unmute. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi ya. Sorry tadi sempat ngehang ya. Apa namanya? Ya sempat ngehang Zoom-nya, jadi aku close dulu. Tadi pertanyaannya udah berapa lama di Jerman ya? Ya. Ya, alhamdulillah. Aku sendiri di Jerman itu sejak Desember 2015. Kalau mau dihitung, berarti ya udah 5 tahun ya, 5 tahun sekian bulan lah kalau dihitung dari Desember. Ya dulu lulus SMA tahun 2015, terus kemudian sempat belajar bahasa beberapa bulan karena memang kalau misalnya mau ke Jerman itu harus ada persiapan bahasanya. Nah, setelah persiapan bahasa dari mulai lulus SMA itu April 2015 sampai Desember, baru Desembernya berangkat dan ya sampai sekarang alhamdulillah. Ya Allah. Berarti udah setiap Ramadan di sana ya Mas? Nggak pernah pulang? Enggak. Jadi terakhir Ramadan di Indonesia itu ya justru ya 2015 itu terakhir. Ya. Padahal sekarang di masa ya pandemi juga kan, sekarang juga kuliahnya online semua. Justru teman-teman banyak yang punya kesempatan buat pulang Ramadan di Indonesia tahun ini gitu. Karena kuliahnya online dan masih di awal semester. Kalau dulu mungkin aku waktu masih kuliah itu mengalami Ramadannya itu di bulan Juni, Juli itu udah mendekati ujian, jadinya nggak pernah bisa pulang. Sedangkan sekarang Ramadan di awal semester, tapi nggak bisa pulang karena ya qadarullah karena pandemi. Berarti aktivitas sekarang itu apa Mas? Kalau aktivitas sekarang ya aktivitas sekarang masih sama sebenarnya. Kalau secara masih sebagai working student di perusahaan logistik di Jerman. Tapi sementara ini sih emang lagi mau mencari kerja dulu buat kerja full time-nya. Tapi sementara saat ini statusnya masih mahasiswa walaupun udah lulus. Nggak tahu juga kenapa statusnya masih mahasiswa, tapi ya gitu. Terus ya mungkin lagi agak-agak sibuk belajar juga buat lagi senang belajar parenting. Karena tadi udah sebutin nama moderator juga, alhamdulillah udah punya anak 2, yang pertama usia 3 tahun dan yang kedua itu 10 bulan mungkin. Jadi emang lagi asik-asiknya melihat mereka bertumbuh, banyak belajar gimana, mungkin tantangan tersendiri ya untuk membesarkan anak, untuk raising a child di Jerman, dengan ya kita berusaha untuk memasukkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai adat Indonesia gitu-gitu. Ya itu sih yang lagi aku kebanyakan aktivitasnya masih seperti itu. Jadi anaknya lagi aktif-aktifnya ya? Iya, Masya Allah. Ini alhamdulillah hari ini aja aku sampai ngungsi gitu di rumah teman, karena ya nggak tahu kalau misalnya di rumah mungkin agak nggak kurang kondusif mungkin. Ya. Okay. Terus apa sih Mas tips and trik merantau dan beradaptasi di negara orang? Apalagi kan Jerman itu bukan negara yang dekat ya, bukan kayak Malaysia atau Brunei. Tips dan trik. Aku nggak tahu ya kalau tips and trik gimana, tapi mungkin motivasi aja. Karena kalau ngomongin tips and trik, itu setiap negara, maksudnya tergantung tujuan teman-teman mau keluar negeri untuk apa. Ya itu pasti punya cara dan punya tantangannya sendiri gitu. Kalau orang mau kuliah di Madinah,
pasti caranya berbeda gitu. Tips dan triknya juga berbeda dengan teman-teman yang mungkin kuliah di Jerman, di Malaysia atau dimanapun. Kalau misalnya di Jerman sendiri, tips and triknya menurut aku memperbanyak informasi aja tentang bagaimana cara kuliah di luar negeri di Jerman, kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi, terus ya itu dengan memperbanyak informasi. Dan sebenarnya mungkin secara general kalau untuk kuliah di luar negeri itu senjata utamanya atau modal paling pentingnya itu adalah informasi. Nah, mungkin banyak sekarang informasi bisa diakses. Kita bisa akses informasi di YouTube, bisa akses informasi di forum-forum pelajar di luar negeri, PPI misalnya. Pasti kan setiap negara ada PPI-nya gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen kuliah di luar negeri, ya banyak-banyakin aja itu, pantengin fanspage atau akun resminya PPI tersebut, pasti banyak informasi-informasi menarik. Tapi menariknya, nggak semua orang yang punya informasi itu bisa pergi ke luar negeri. Tapi yang bisa pergi ke luar negeri adalah orang-orang yang punya informasi dan reaksi atas informasi tersebut. Artinya ketika dia dapat informasi, ya nggak sekedar dapat informasi aja, tapi dia tetap follow up informasi-informasi tersebut, dikejar satu persatu dan beraksi gitu. Kalau setelah informasi nggak ada aksi, ya nggak akan nyampe ke luar negeri gitu, menurut aku. Jadi angan-angan aja ya. Iya, bisa dibilang gitu sih. Dan kalau menurut aku pribadi sebenarnya juga penting untuk merantau ya, untuk keluar dari zona nyaman kita gitu. Bahkan Imam Syafi'i juga kalau nggak salah pernah berkata kan, kalau nggak salah ya, mungkin dibenerin kalau ada salahnya. Intinya merantaulah gitu, karena di perantauan tuh kita bakal ngelihat apa yang nggak bisa kita lihat di negara di kampung kita. Merantau nggak harus keluar negeri juga, bisa keluar kota yang nggak ada saudaranya gitu misalnya, atau keluar pulau, itu juga bisa disebut sebagai merantau gitu. Karena beneran akan sangat beda pola pikirnya orang yang pernah merantau dengan orang yang dari kecil sampai dewasa mungkin ada di satu tempat yang sama gitu. Bahkan pastinya teman-teman juga yang sekarang kan kuliah di Purwokerto atau di mana, ngerasain gitu kalau misalnya asalnya dari luar kota, wah gini ya hidup mandiri gitu. Pasti akan beda lah pola pikirnya. Kalau tentang Islam sendiri di Eropa itu gimana sih, Mas? Ya, Islam di Eropa itu kan memang bukan mayoritas ya. Dan sebenarnya kalau tadi balik lagi ngomongin merantau, sebenarnya enggak apa ya, hukum asal merantau ke luar negeri ke negara non muslim itu kan nggak boleh, hukum asalnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyebutkan kan, kalau nggak salah hadisnya, ana bariun mimman ada baina yadail kafirin atau baina yadail musyrikin. Aku berlepas tangan dari orang-orang yang sengaja tinggal di negara non muslim gitu. Dan banyak sebenarnya hadis-hadis yang dan ayat Al-Qur'an ya yang menyebutkan tentang nggak bolehnya buat kita tinggal di negara non muslim. Salah satunya di ayat Al-Qur'an, alladzina tatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusahum qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Orang-orang yang diwafatkan, maksudnya diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mereka menzalimi dirinya sendiri. Dalam arti menzalimi diri sendiri itu mereka tahu ketika mereka di sebuah negara, tinggal di sebuah daerah, mereka nggak bisa melaksanakan ibadah dengan benar, akhirnya mereka melalaikan sholat, mereka terjebak di pergaulan yang nggak baik, dan mereka menzalimi diri sendiri kan. Nah, ketika di akhirat mereka akan ditanya, qalu fima kuntum, kamu kenapa kamu nggak sholat, kenapa kamu mungkin terjebak pergaulan bebas, kenapa kamu nggak bisa menjaga agama kamu gitu. Mereka akan menjawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Kita ini orang-orang yang lemah di bumi. Maksudnya kita ini minoritas, kita nggak bisa berbuat apa-apa.
orang kita waktu kerja ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita harus tinggalin sholat karena waktu kerjanya melewati waktu sholat misalnya gitu. Atau ya saya ujian ketika Jumatan, makanya aku nggak bisa Jumatan. Itu mungkin hujah-hujah mereka di akhirat. Tapi Allah berkata, qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Tapi Allah bilang, bukannya kita telah menjadikan bumi itu luas sehingga kamu bisa hijrah dimanapun. Artinya, ya ini menjadi dalil yang kuat sebenarnya. Kalau misalnya kita tinggal di sebuah negara atau di sebuah daerah yang kita itu minoritas, kita nggak bisa menjalankan nggak bisa menjalankan aktivitas reguler kita sebagai seorang muslim dan nggak bisa menunjukkan identitas juga, minoritas yang ditekan gitu. Ya kita jangan mau tinggal di situ gitu. Karena udah jelas gitu ya, itu menzalimi diri sendiri. Tapi memang ulama menyebutkan ada beberapa golongan yang bisa jadi uzur ya, jadi uzur buat tinggal di luar negeri. Salah satunya sebagai contoh, misalnya sebagai duta negara, mereka mewakili perwakilan negaranya supaya terjalin kerjasama hubungan diplomasi antar negara yang baik. Kemudian misalnya penuntut ilmu yang sedang menuntut ilmu di sebuah negara untuk membawa kebaikannya ke negara muslim. Tapi untuk beberapa golongan tersebut ada syaratnya lagi. Syaratnya yang pertama, yang mereka yakin kalau keislamannya nggak akan goyah, punya fondasi ilmu dan keimanan yang cukup, punya komunitas yang bisa menjaga menjaga spiritual mereka, yang saling mendukung, yang ya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr lah, saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Terus apalagi ya, kalau nggak salah itu syaratnya itu ya kalau misalnya udah selesai kepentingannya segera pulang, dan nggak boleh hatinya itu tertaut dengan nyamannya tinggal di luar negeri. Hatinya tuh harus selalu kayak pengen pulang. Makanya doain aja nih teman-teman MRI, teman-teman ACT kan, masya Allah, insya Allah di sini semua orang-orang soleh, orang-orang yang banyak berbuat baik. Doain saya biar bisa cepat pulang ya. Oh tadi belum kejawab ya. Kalau muslim di Eropa ya minoritas gitu, tapi kalau di Jerman sendiri tuh aku barusan baca juga sih secara jumlah itu penduduk Jerman tuh ada 81 sampai 82 juta jiwa. Berapa itu berarti? Sepertiganya atau seperempatnya? Sepertiganya di Indonesia ya. 82 juta penduduk, dan dari 82 juta itu ada 4,9 juta muslim. Artinya dalam persentase ya kira-kira sedikit di bawah 5% lah, tapi hampir sampai 5% tuh ada muslim. Dan ini untuk di Jerman sendiri itu agak unik. Ini ada narasumber yang bakal dari Turki juga. Harusnya kalau hari ini datang bisa ngobrol kita. Karena di Jerman itu sejak Jerman kalah perang dunia, Jerman kan kalah perang dunia 2. Setelah itu mereka tuh ekonominya hancur, kotanya infrastrukturnya hancur, kota-kotanya banyak yang rusak gitu, termasuk di kotaku yang aku tinggal sekarang ini. Ini salah satu kota yang paling banyak dijatuhi bom ketika perang. Jadi bangunan-bangunan yang ada tuh bukan bangunan-bangunan yang bagus, yang kayak teman-teman kalau lihat di film-film Eropa, bangunannya eksotis, bagus, itu di sini enggak gitu. Di sini bangunannya kotak-kotak semua, karena emang jadi bilang dulu ketika Jerman baru bangkit lagi ekonominya, ya ini pembangunannya seperti diakselerasi aja biar cepet ada aja gitu. Nah ketika Jerman itu banyak engineer-nya yang tewas karena peperangan, jadi prajurit terus meninggal, mereka kehilangan banyak tenaga ahli, mereka banyak tuh ngambil tenaga kerja dari Turki. Jadi orang-orang Turki yang udah lulus kuliah, mereka engineer, mereka arsitek, mereka engineer elektro dan lain sebagainya lah, itu pada ditarikin ke Jerman. Jadinya emang banyak sekali penduduk Jerman yang aslinya asli Turki, tapi mereka udah generasi kedua, generasi ketiga, bahkan generasi keempat. Jadi mereka udah berpaspor Jerman,
tapi wajahnya Turki, dan jadinya ya itu berefek baik gitu, alhamdulillah, sama kehidupan berislam di Jerman, karena ada hubungan diplomasi yang baik antara Jerman dan Turki, sehingga akhirnya minimal di satu kota itu pasti ada 1 atau 2 masjid Turki. Jadi seenggaknya untuk kita bisa sholat Jumat ya, untuk kita bisa ketemu sama sesama Muslim itu nggak susah, karena bahkan di kota kecil pun insya Allah ada masjid Turkinya gitu. Itu sih. Walaupun sekarang lebih banyak lagi ya, karena Jerman itu negara yang cukup multikultural. Beda mungkin sama di Indonesia, kalau misalnya kita ya ke Purwokerto yang lihatnya muka-muka Kebumen semua, muka-muka orang Banyumas, Kebumen. Pol-polan mungkin ada mahasiswa dari timur gitu kan. Tapi kalau di Jerman tuh enggak. Di sini turun ke jalan aja udah variasi tinggi badan, variasi warna kulit, ya gitu-gitulah, udah banyak banget. Makanya sekarang udah nggak cuma Turki doang yang bikin masjid di sini, tapi tapi udah banyak dari Maroko, kemudian Saudi Arabia juga udah banyak. Kalau toleransinya sendiri gimana, Mas? Mungkin dari masyarakat Eropa, dari masyarakat Jerman ya, terhadap orang-orang Muslim di Jerman. Kalau untuk toleransi sih alhamdulillah, alhamdulillah sangat terasa toleransinya. Bahkan ketika Ramadan aja, Ramadan tahun lalu, Ramadan tahun 2019. Ramadan tahun 2019 itu kanselirnya Jerman, Angela Merkel ya, dia mengeluarkan kebijakan buat mengurangi pajaknya restoran halal selama bulan Ramadan. Ini luar biasa ya, sikap yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin, walaupun dia dari partai Kristen, tapi emang dia melihat dia sangat toleransi dan merangkul orang-orang Muslim gitu. Bahkan sampai restoran halal itu pajaknya dikurangi selama bulan Ramadan. Itu tahun 2019. Katanya sih sebenarnya kebijakan itu mau diteruskan ke Ramadan selanjutnya, tapi ya kan setelah 2019 itu kan 2020 dihantam pandemi, jadi ya butuh pajak lagi mungkin. Terus kemarin juga awal Ramadan si Angela Merkel ini juga di Instagram pribadinya ngucapin selamat puasa gitu ya. Dan kalau toleransi itu sekarang hampir semua orang Jerman itu terbuka, maksudnya mereka bisa toleransi sama orang Muslim. Bahkan aku juga di tempat kerja itu ya nggak ada masalah hidup sebagai seorang Muslim. Bahkan ketika lagi kerja aja, jadi di sini itu kan zuhurnya jam 2 siang, sedangkan zuhurnya jam 2 siang, tapi kita tuh istirahat kerja jam 12:30 gitu. Ya udah kita istirahat aja, tapi ntar jam 2 lagi kerja mau sholat, ya udah sholat aja gitu. Kita pergi bentar 5 menit itu nggak masalah. Karena di sini juga ada sih yang namanya istirahat merokok. Jadi untuk orang-orang yang merokok itu boleh kalau misalnya lagi kerja pergi bentar, ninggalin kerjaan 5 menit ngerokok gitu. Ya kita sih bilang aja, ya anggap aja kita ngambil jatah ngerokok itu, tapi kita nggak ngerokok, kita sholat. Ya itu ya udah biasa aja. Terus cuma ya itu mungkin lebih kerasa kalau di Jerman bagian barat. Tapi kalau di Jerman bagian timur itu masih agak kerasa isu-isu rasisme, orang-orang yang nggak suka sama Islam, neo-Nazi gitu. Karena kan Jerman Timur dulu emang kuat komunisnya, sampai sekarang juga masih kerasa. Bahkan di beberapa kota tuh kita masih dengar kasus ada orang mahasiswa Indonesia yang pakai kerudung, yang sampai ditarik kerudungnya ke belakang, terus ngerasain perlakuan rasis yang fisik gitu. Kalau sekedar dikata-katain mah ya udah gitu, mungkin mentalnya aku yakin bakal kuat-kuat aja, tapi kalau udah main fisik itu udah ngeri lah pokoknya.
Masya Allah ya. Berarti Mas Uki ini tinggal di Jerman Barat ya, yang Alhamdulillah di Jerman Barat. Udah bisa dibilang apa ya, lebih nyaman lah, lebih aman untuk sebagai muslim. Kalau misalnya pelaksanaan ibadah puasa dan perayaan bulan Ramadan di Jerman itu gimana? Apakah ada Ini sebelum COVID atau setelah COVID? mungkin bisa dimix Mas, yang sebelum COVID maupun yang sesudah COVID. Ya kan Mas Uki kan udah beberapa kali Ramadan di Jerman kan, pasti kan udah tahu lah bedanya. Ya kalau sebelum COVID ya alhamdulillah ala kulli hal semuanya seru-seru aja. Mau sebelum COVID itu seru banget. Sekarang COVID juga tetap seru alhamdulillah. Jadi gini, kita itu di Jerman alhamdulillah. Tadi seperti yang aku bilang kan, ada beberapa masjid Turki, ada masjid Maroko, ada masjid Pakistan, dan ada masjid Indonesia. Tapi masjid Indonesia ini cuma ada di Jerman ya. Semua Jerman tuh baru ada 3 alhamdulillah. Baru ada di Berlin, di Hamburg, sama di Frankfurt. Nah kebetulan kota yang aku tinggal ini kira-kira 1 jam atau 1,5 jam lah dari Frankfurt. Kalau kotanya sebenarnya cuma 45 menit. Tapi kalau jarak dari rumah dari rumah ke stasiun naik kereta dari stasiun ke masjid itu ya totalnya butuh waktu 1,5 jam. Jadi Masya Allah alhamdulillah kalau Ramadan sebelum COVID ya kita rutin safari Ramadan. Safari Ramadan tuh maksudnya hari ini kita buka puasa misalnya di Masjid Indonesia, makan masakan Indonesia. Besoknya kita pengen apa nih, mau masakan Turki atau masakan Arab? Tinggal pilih aja gitu. Masakan Turki ya udah hari ini ke Masjid Turki, besoknya ke Masjid Arab, besoknya pengen nasi biryani, ya habis itu ke Masjid Pakistan gitu kan. Alhamdulillah jadi selain kita ya puasa, banyak jalan-jalan sama teman ya, dan juga wisata kuliner akhirnya mancanegara itu kan, nyobain hidangan berbagai macam negara. Dan alhamdulillah kalau misalnya lagi ngumpul puasa gitu ya kita biasa semeja sama orang-orang yang bukan orang Indonesia gitu, dan ngerasain bener-bener ya kayak mungkin tradisi makan di Timur Tengah gitu ya, kayak satu nampan bisa buat berlima, berenam, dan itu kita sambil ngobrol, kamu dari mana, terus berapa lama di Jerman. Ya mungkin obrolan-obrolan basic, tapi ya menarik aja, tetap menarik tiap hari ketemu orang baru. Saudara-saudara yang baru juga. Terus ya kalau misalnya Ramadannya itu tapi kalau di Masjid Indonesia itu tiap hari selalu ada takjil, selalu ada buka puasa bersama sebelum COVID ya. Selalu ada buka puasa bersama, dan itu kita bikin jadwal dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 siapa aja yang mau nyumbang makanan di situ. Nah, dan itu juga masih wisata kuliner lagi tuh, karena di Masjid Indonesia Frankfurt kita itu terkumpul dari banyak banget suku, dari banyak banget suku daerah gitu. Ada orang Padangnya, kita makan nasi Padang. Ada orang Jawa, ya kita makan bakmi Jawa. Ada orang Bandung, kita makan batagor, somai. Ya, sebagainya lah. Dan ya alhamdulillah seru banget. Ya mau buka sama orang Indonesia, mau buka sama teman-teman di masjid-masjid Turki, Pakistan, itu juga alhamdulillah seru. Tapi kalau sholat Idnya, aku pribadi sih nggak pernah sholat Id yang bukan sama orang Indonesia gitu. Ya mungkin karena kita tetap pengen ngerasain atmosfer Lebaran di Indo, makanya kalau misalnya Lebaran ya kita bareng sama Masjid Indonesia Frankfurt. Dan biasanya kalau kita ngumpul di Masjid Indonesia Frankfurt, yang datang tuh cuma bukan orang-orang Frankfurt dan sekitarnya, tapi dari berbagai kota di Jerman tuh ngumpul semua di tiga masjid itu, di Berlin, Hamburg, dan Frankfurt itu. Jadi katakanlah Masjid Indonesia Frankfurt tuh punya 100 orang jamaah Indonesia, tapi kalau Idul Fitri itu yang datang bisa sampai 500, dan kita bisa kayak ketemu sama teman-teman lama yang udah beda kota. Ya
seru sih, dan ada makan-makannya juga. Biasanya makan-makannya disponsorin sama KJRI, KJRI Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt. Mereka yang nyediain makannya itu juga prasmanan ya. Kita nggak pernah kekurangan sih. Buat mahasiswa yang penting gitu ya, makan ya. Yang paling dicari ya. Iya. Berarti puasa di sana itu berapa jam? Puasa di sini udah geser ya mungkin ya. Kalau dulu itu, ya itu pertanyaan yang paling sering ditanya ya. Puasa di Jerman berapa jam? Kalau dulu waktu Ramadan itu masih di bulan Juli Agustus, puasa itu bisa sampai 18 jam. 17 lah, 17,5, 18 jam. Tapi kan sekarang kita makin geser ke depan. Jadi memang yang paling panjang itu di musim panas, bulan Juli Agustus. Paling pendek itu, hari paling pendek itu di musim dingin Desember Januari. Nah sekarang tuh kan udah April, udah makin geser ke depan. Jadi ini udah mulai wajar ya. Udah mulai normal. Sekarang itu kita sahur jam 5 kalau sahur. Jam 5 dan buka puasanya itu jam setengah 9. Setengah 9 malam ya, kurang lebih 16,5 jam lah sekarang, 16,5 sampai 17 jam. Cuma sebenarnya kalau aku pribadi ya, yang berat itu bukan puasanya. Apa tuh? Menurutmu apa yang berat? Apa ya? Ada nggak teman-teman yang bisa nebaknya? Kalau yang berat bukan puasanya, kira-kira apa yang berat? Nggak kebayang. Yang berat itu tarawehnya. Tengah malam ya. Iya. Berarti Isya itu jam? Maghrib jam Iya setengah kan? 9, Isya jam? Isya itu bisa jam setengah 10 Masya atau Allah. jam 10 malam gitu. Jadi ya mungkin juga itu kita kondisi baru makan, habis itu mending ya bulan April ya. Sekarang bulan April kan. Kalau dulu itu Isya itu bahkan bisa jam 11, jam setengah 12 malam. Jadi ibaratnya habis buka puasa, ya kita nggak apa-apa gitu, nahan lapar, nahan haus sampai malam juga. Ya tapi ketika kita habis makan, terawih Isya, sahur subuh gitu. Jadi nggak ada, mau tidur juga takut. Jam 1 selesai taraweh, mau tidur juga takut bablas akhirnya nggak sahur juga gitu kan. Walaupun akhirnya tidur dan nggak sahur juga sih, tapi ya ya itu yang kita alamin gitu. Tapi ya sekarang udah mulai mending. Dan tapi karena memang kalau dulu ya ketika bulan Agustus itu, Juli Agustus itu memang berat banget tarawehnya. Bahkan sampai ada kayak semacam MUI gitu lah, Majelis Ulama di Jerman. Mereka mengeluarkan fatwa kalau jadi di sini ada istilahnya fenomena midnight sun. Fenomena midnight sun itu ketika matahari itu nggak pernah tenggelam. Jadi masuk nih waktu maghrib kan. Maghrib itu kan di saat matahari itu udah tenggelam setengahnya gitu ya. Ada warna merah di langit, ada benang merahnya ya gitu-gitu. Nah, waktu maghrib itu masuk gitu. Dan waktu Isya itu kan ketika matahari itu tenggelam sepenuhnya itu kan. Itu udah masuk Isya. Tapi kenyataannya ketika di puncak summer ya, di puncak summer sekarang sih enggak, tapi di puncak summer itu matahari tenggelam masuk maghrib. Tapi sampai subuh dia nggak tenggelam sepenuhnya gitu. Jadi bahkan sampai jam 1 malam, kalau misalnya langitnya cerah nggak ketutup awan gitu ya, kita ngelihat langit itu masih merah langitnya. Jadi bisa dibilang tuh waktu Isya tuh sebenarnya nggak pernah ada gitu. Waktu Isya sebenarnya nggak pernah ada. Makanya beberapa ulama di sini mengambil ijtihad. Ada yang ngambil ijtihad, oke, waktu sholat Isya itu 90 menit setelah maghrib. Ada yang bilang kayak gitu.
Jadi setelah maghrib hitung 90 menit itu waktu masuk isya, habis itu bisa taraweh. Tapi ada juga yang mengambil ijtihad itu buat dijamak sholat maghrib dan isyanya. Jadi ketika masuk sholat maghrib jam setengah 10 itu waktu summer ya. Waktu summer tuh setengah 10 tuh maghrib. Setelah selesai sholat maghrib itu boleh langsung sholat isya gitu. Biasanya kalau masjid-masjid yang praktik kayak gitu, mereka sholat maghrib, sholat isya, terus baru makan gitu. Terus dasarnya apa kok bisa ngambil ijtihad kayak gitu? Ya para ulama itu mengambil hujjah dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat zuhur dalam keadaan langit cerah, jadi nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada halangan cuaca, dan juga tidak dalam kondisi perang, jadi lagi aman-aman aja. Ketika selesai sholat zuhur 4 rakaat ya, bukan di qashar, Rasulullah langsung menjamak di sholat asar. Habis sholat 4 rakaat langsung nambah lagi 4 rakaat lagi. Ya sahabat kan makmum ya, ikut-ikut aja gitu sholat. Tapi ketika selesai sholat para sahabat bertanya gitu, ya Rasulullah kenapa dijamak gitu, padahal kan kita nggak lagi apa-apa gitu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya aku tidak ingin memberatkan umatku gitu. Walaupun Rasulullah tidak melakukannya setiap saat, bahkan sangat jarang Rasulullah lakukan, tapi berarti di situ ada kita bisa ambil iktibar bahwa Rasulullah aja nggak mau memberatkan umatnya gitu. Dan itu saat yang tidak ada rukhsah, tidak ada keberatan, itu boleh gitu. Nah, apalagi ketika di sini ada kepentingan besar untuk kaum muslimin itu. Orang-orang merasa berat untuk bangun jam 12 malam, sholat isya dan taraweh, terus habis itu sahur lagi, jam 3:30 udah subuh gitu kan. Itu akan mengganggu aktivitas mereka di besoknya gitu. Bahkan mungkin mengganggu aktivitas sholat subuhnya, kalau ketiduran sholat subuhnya yang jadi terlambat. Itu kan bahkan itu mudarat yang lebih besar. Jadi ya itu sih. Mungkin yang agak unik ya dari Jerman. Jadi ya teman-teman yang di Indonesia bersyukur banget lah bisa sholat maghrib jam 6, habis itu tarawih jam 8:30, pol-polan udah selesai, terus tidur lagi gitu. Ya. Kalau terkait konsumsi makanan halal gitu, susah nggak sih didapetin di sana? Alhamdulillah enggak. Ya sekali lagi tadi ya biidznillah ta'ala, karena izin Allah melalui maksudnya imigrasinya Turki dari tahun 60-an, 50-an, 60-an itu ya, karena mungkin orang-orang Turki yang tua-tua itu orang-orang Turki yang udah lama di Jerman ya, generasi-generasi awal mereka lebih kuat keislamannya. Bukan berarti yang sekarang enggak, tapi emang udah banyak yang sekedar identitas aja Turki dan Islamnya. Tapi dulu ya karena banyak yang kuat, jadi mereka juga banyak mendirikan banyak mendirikan toko-toko halal. Habis itu bahkan karena sempat udah banyak lah sekarang orang-orang keturunan Turki yang masuk ke jajaran pemerintahan, istilahnya masuk ke DPRD-nya Jerman gitu. Akhirnya ada regulasi bahwa di Jerman itu boleh memotong dengan sembelihan dengan sesuai syariat Islam gitu. Potongannya potongan halal yang disembelih beneran itu. Kalau kita lihat berita-berita di Turki gitu, maksudnya di berita kayak di Perancis gitu. Mungkin di Perancis tuh lebih berat ya jadi muslim di sana, karena ya aku dengar sih kemarin sempat yang kayak udah nggak boleh lagi ada tempat penyembelihan secara Islam gitu. Semua harus di-strum, harus di-bius segala macam. Dan itu kan yang menjadikan sembelihannya nggak sesuai syariat. Tapi di Jerman alhamdulillah masih banyak banget tempat rumah RPH tuh rumah penjagalan hewan. Pemotongan hewan. Iya, masih banyak banget. Jadi ya nggak susah. Jadi sekarang juga bukan uzur buat kita, bukan uzurnya buat kita
buat beli daging di tempat yang supermarket biasa gitu kan, karena kita punya pilihan untuk beli di toko halal tuh banyak, jadi ya kenapa kita harus beli di supermarket biasa gitu. Insyaallah. Alhamdulillah ya. Berarti teman-teman yang mau ke Jerman nih, jangan khawatir. Di sana banyak toko halal ya, insya Allah. Insya Allah. Terus tantangan berpuasa di negara minoritas Muslim itu gimana, Mas? Tantangannya sih yang tadi ya, terawih itu tantangannya. Oh, iya. Cuma kalau tantangan, ya kalau misalnya secara batin ya mungkin cuma sekedar ya kangen-kangen aja sama masakan di Indonesia. Terus kangen sama suasana berbuka bareng keluarga. Ya tapi alhamdulillah di Jerman sendiri ya kita mungkin justru karena kita semuanya perantau ya, jadinya kualitas bondingnya antar sesama mahasiswa Indonesia ini kuat banget di sini. Kualitas ukhuwahnya gitu loh. Karena ya kalau kita nggak saling menguatkan satu sama lain ya siapa yang mau menguatkan kita gitu. Karena itu di GFM pengajian GFM Gießen Friedberg Marburg. Gießen itu tempat kota aku tinggal. Jadi kita ada pengajian yang gabungan dari 3 kota. Gießen Friedberg Marburg. Kita ini bikin sebuah program namanya GFM berbagi gitu. GFM berbagi ini jadi kita ngelis dari 1 Ramadan sampai sampai terakhir gitu. Siapa yang mau nyumbang makanan gitu. Nyumbang makanan artinya masak, nanti dibungkusin pakai styrofoam, terus nanti orang-orang bisa ngambil take away gitu karena kita nggak bisa buka bersama juga kan. Kalau dulu sih ya kita sempat berapa kali kayak buka bersama, kita nyewa hall gitu, nyewa aula gitu ya, kayak nyewa aula, bikin ada acara pengajiannya, ada kajiannya, ada makan-makannya. Tapi sekarang udah nggak bisa, jadinya kita ya itu sekedar masak terus bagi-bagi. Tapi di situ kerasa banget solidaritasnya. Artinya misalnya sekarang yang masak tempatnya cewek-cewek gitu kan, ya nanti anak-anak cowoknya bantuin belanjanya gitu. Anak-anak ceweknya masak, terus nanti kita nunggu jam 6, nanti kita jemput makanannya gitu. Terus kadang juga yang masak cowok, tapi kalau cowok yang masak, yang belanja cowok juga gitu. Ya dibantuin. Tapi ya udahlah ya. Terus ya itu sih paling obat kangennya itu. Tantangannya kalau sekarang tantangannya karena lockdown jadi kita secara aturan itu di rumah tuh nggak boleh lebih dari 5 orang kalau ngumpul. Jadi ya kalau mau ketemu sama teman-teman buka bersama itu harus ya ganti-gantian. Dan di sini kita nggak boleh keluar malam lebih dari jam 9 sampai jam 5 pagi. Jadi otomatis kalau misalnya mau buka bersama di rumah teman, ujung-ujungnya nginep gitu. Kenapa? Afwan suaranya hilang. Berarti nggak bisa tarawih di masjid ya? Oh enggak, tarawih di masjid ya sama sekali nggak bisa. Ya tarawih di rumah aja. Dan itu lebih berat. Jujur lebih berat. Tapi alhamdulillah karena bareng teman-teman tadi jadinya ya ada yang ngantuk, yang lain ya bangunin gitu. Yang paling dikangenin dari Indonesia itu apa? Ya jelas ya keluarga dari Indonesia yang paling kangen keluarga karena udah 5 Ramadan, bahkan ini mungkin Ramadan ke-6 ya, Ramadan ke-6 nggak bareng keluarga. Maksudnya sekarang aku udah berkeluarga, tapi maksudnya sama orang tua, sama adik-adik. Itu sih keluarga aja sebenarnya yang dikangenin, karena kalau masakan awal-awal emang kangen, tapi makin kesini wah makin jago masak, udah nggak usah ditanya lah. Tapi itu maksudnya itu skill yang otomatis kita, bukan otomatis ya, itu dipelajari juga, tapi kita akan tergerak untuk belajar masakan di Indonesia ya kalau di luar. Sekarang sih dulu awal-awal mungkin masakan Padang, rendang,
sate itu kangen, tapi sekarang ya itu bisa bikin gitu. Suasananya aja, suasana masjid juga, suasana masjid di Indonesia kan jelas beda. Ada kajiannya, ada ya tarawehnya, mungkin suara imamnya lebih enak gitu. Bukan berarti di sini nggak enak ya, tapi di Indonesia kan Masya Allah kori-korinya luar biasa. Suaranya menggema. Kita mau lanjut diskusi sama teman-teman yang lain nih Mas. Mungkin dari teman-teman Iya. ada yang mau nanya tentang ya terserah lah tentang apa yang masih apa menyakup di Jerman. Bisa angkat tangan atau bisa tulis aja di kolom chat untuk teman-teman yang mau bertanya. Kita open diskusi ya. Suasana Lebaran gimana Kak dari Kak Aryan? Ya, Assalamualaikum Mas Rian. Suasana Lebaran, ya itu kalau di sebelum pandemi ya kita bisa ngumpul ya sama apa namanya teman-teman se-Indonesia, se-Jerman, sama sesepuh kita, orang-orang tua kita, teman-teman sesama mahasiswa. Dan juga biasanya kalau Lebaran tuh ada yang pakai baju koko, ada yang pakai baju batik. Terus apa namanya? Karena apa namanya aulanya itu kan apa ya agak keluar dari kota Frankfurt. Yang naik dan apa namanya tram apa ya kereta yang ke arah sana tuh cuma ada 2 atau 3 gitu. Jadinya kalau misalnya kita pas mau misalnya Lebaran kita set jam 9 nih, sholat Idnya jam 9. Karena semua orang butuh waktu perjalanan ke sana gitu. Nggak kayak di Indonesia mungkin kita setiap kecamatan ada sholatnya gitu. Makanya 5 menit aja bisa nyampe. Nah, karena apa namanya? Karena kita datang dari berbagai kota, jadinya kelihatan banget tuh kalau misalnya Lebaran itu di kereta itu orang Indonya bisa banyak banget gitu. Bahkan orang Indo yang nggak kita kenal tapi kita tahu mereka mukanya muka Indonesia, mereka ngobrol-ngobrol Indonesia, jadi kayak apa ya, kereta itu diisi sama orang Indonesia doang gitu. Itu sih uniknya kalau misalnya pas Lebaran. Itu nggak terjadi selain ketika Lebaran. Tapi kalau ketika di zaman COVID tahun lalu itu udah sempat ini ya. Tahun lalu waktu Lebaran tuh kan Mei akhir itu udah sempat dilonggarkan waktu itu. Itu udah sempat dilonggarkan. Jadi kita nggak ke masjid, tapi kita Lebarannya itu di rumah. Ya kita pakai rumah di antara kita yang rumahnya agak luas. Kita singkirin furniturnya, bisa ngelarin sholat kemarin tuh cukup buat 20-an orang. Ya lumayan lah buat ngumpul-ngumpul, saling apa namanya tombol kangen gitu lah istilahnya. Ada lagi nih Mas, buat yang udah ada niat ke Jerman, persiapan awalnya apa ya? Ada rekomendasi tempat buat belajar bahasa Jerman? Terus ada tingkatan bahasa Jerman nggak sih? Mau tanya dulu, misalnya mau ke Jerman, tujuannya mau apa gitu? Mau buat belajar, misalnya buat kuliah S1 apa S2, atau mau kerja gitu, karena masing-masing jenjang itu persiapannya beda-beda. Tapi yang jelas kalau untuk mau S1 di Jerman ini, yang pertama di Jerman tuh nggak ada beasiswa. Jadi kalau misalnya ada teman yang bilang, atau ada apa namanya ibaratnya kayak orang yang bilang ayo ikut sama aku gitu, tak berangkatin ke Jerman, di sana gratis beasiswa, itu dopos. Itu nggak ada di sini, nggak di Jerman tuh nggak ada S1 beasiswa dari awal. Kecuali kalau misalnya kita udah kuliah, misalnya udah ke Jerman,
habis itu semester 1-2 kita prestasinya bagus, itu kita bisa buat apply beasiswa di semester ketiga. Tapi kalau dari awal tuh nggak ada. Kalau aku sendiri, ya dari awal aku menghidupi diri sendiri gitu dengan bekerja part time gitu kan. Karena di Jerman alhamdulillah peluang untuk bekerja dan hidup mandiri itu besar. Karena kita dengan kerja part time kira-kira 1 minggu itu kerja 15-20 jam, itu udah cukup insya Allah buat biaya hidup kita, bahkan lebih ya kalau teman-teman masih single. Tapi kalau S2 itu lebih banyak peluang beasiswanya. Bisa ikut programnya DAAD. DAAD itu kayak semacam lembaga di bawah pemerintah Jerman yang mereka tuh mengadakan pertukaran pelajar sama negara-negara di luar gitu kan. Jadi salah satunya ada juga kerjasama dengan Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat di DAAD Indonesia, itu di situ mungkin ada jurusan-jurusan yang lagi dibutuhkan. Misalnya, aku nggak tahu. Misalnya ada jurusan, misalnya nih Renewable Energy S2, teman-teman bisa apply. Kalau keterima, ya beasiswa dari awal sampai tiket pesawat segala macam gitu. Jadi kalau untuk kuliah S2 itu ada program bahasa Inggris, tapi kuliah S1 itu nggak ada program bahasa Inggris, harus bisa bahasa Jerman minimal levelnya tadi ya. Levelnya itu ada paling rendah itu A1, A2, terus naik itu jadi B1, B2, C1, C2. Nah, kalau untuk berangkat ke Jerman sendiri itu minimal B2. Tapi ketika nyampe Jerman itu B2, harus ikut kursus lagi sampai C1 baru bisa kuliah. Tapi ya apa ya, kalau mau kuliah S1, kalau saranku sih ya jangan ke Jerman. Saran aja nih, karena apa ya? Hah? Karena lama ya. Lama dan dari 10 anak lulusan SMA yang berangkat ke Jerman, ya 10 anak Indonesia nih, 10 anak lulusan SMA nih fresh graduate, mereka ke Jerman bareng-bareng 10 orang. Yang mungkin yang akan sampai keterima di universitas di Jerman, yang dapat universitas itu mungkin sekitar cuma 7 orang. 2 atau 3-nya itu akan pulang ke Indonesia, bahkan tanpa sempat mencicipi bangku perkuliahan. Karena di sini kita punya waktu 2 tahun, sejak awal berangkat punya waktu 2 tahun buat keterima di universitas di Jerman itu. Karena kan kita masih harus kursus bahasa, masih harus tes bahasa Jerman, masih harus ikut kursusnya lagi penjurusannya gitu. Penyetaraan SMA-nya lah, harus penyetaraan SMA baru kuliah. Nah, itu di situ aja udah banyak yang gagal. Nah, dari 7 orang yang kuliah, mungkin sekarang statistiknya udah lebih bagus ya. Tapi kalau dulu tuh bisa nyampe dari 7 orang yang kuliah, itu yang lulus cuma 4. Yang lulus cuma 3 atau 4 orang. Yang lulus. 3-nya berarti pulang ke Indonesia di DO. Atau visanya habis. Jadi dipulangin, di deportasi lah istilahnya. Dan dari 4 orang yang lulus tepat waktu, itu mungkin cuma 1. Atau bahkan setengah lah. Kalau orangnya 100 ya mungkin cuma 5. Kalau orangnya 100 bahkan mungkin cuma 3 orang, 5 orang gitu. Jadi sisanya kuliahnya berapa semester? Belasan. 12, 14 semester, S1 loh. Itu di Indonesia itu udah jadi om-om. Kalau bikin bisnisnya udah omsetnya udah nggak tahu, loh, alam udah gede banget, masya Allah. Kalau ikut di MRI mungkin udah jadi kepala cabang. Wah, bisa jadi ya. Ada lagi nih Mas, dari Mbak Juwita. Maaf Kak, boleh tolong ceritakan pengalamannya saat pertama kali harus hidup dan tinggal di Jerman? Bagaimana kesulitan yang dialami dan solusi yang dilakukan?
Jadi gimana awal berangkat ke Jerman, kesulitannya apa gitu? Awal-awal berangkat ke Jerman mungkin nggak terlalu merasakan sulit ya, karena daripada kita merasakan kesulitan pastinya, tapi segala kesulitan itu ketutup sama excitednya kita gitu. Weh, ke Jerman. Ngeliat salju, terus apa namanya, jalan-jalan di tengah kota, ada orang main piano, instrumen-instrumen gitu sambil jalan-jalan. Wih, ini kayak Eropa banget gitu kan. Tapi apa namanya, kalau aku pribadi mungkin kesulitannya di cuaca, karena kan ya aku anak Cilacap ya. Panas gitu, emang agak nggak kuat dingin, jadi ya sulitnya itu kalau winter. Jadi mau buang sampah keluar rumah aja itu harus pakai jaket tebel, itu kan males banget. Cuma aku suka kalau summer, ya itu aku maksudnya senang aja gitu, walaupun banyak orang-orang Indonesia yang nggak suka summer, lebih suka winter. Aku juga heran kenapa sih, tapi ya udahlah ya, itu apa preferensi sama teman-teman sendiri-sendiri. Tapi justru kalau aku sendiri, kesulitan terbesarnya itu ketika masuk tahun kedua di Jerman. Masuk tahun kedua di Jerman tuh ya mulai yang keserang itu mental. Yang kena psikisnya kata orang kan. Mulai kayak bertanya-tanya lagi gitu. Aku ngapain ya ke Jerman ya? Padahal kalau aku mau kuliah bisnis dan ekonomi, ya di Indonesia itu ada gitu. Jurusanku tuh bukan jurusan yang nggak ada di Indonesia, tuh ada gitu. Bahkan kalau misalnya di Indonesia aku bisa kuliah sambil nyicil bikin bisnis, atau apa namanya ya, nyicil bikin bisnis, habis itu bisa lebih banyak bermanfaat, mungkin lebih dekat sama orang tua, bisa berbakti sama orang tua gitu. Dan mungkin ini ya, aku nggak pernah cerita ke orang tua sih sebenarnya, tapi jujur waktu di tahun pertama itu masuk tahun kedua, aku sempat berpikir untuk pulang ke Indonesia gitu, untuk pulang habis ya udah nggak usah lanjutin kuliah. Tapi ya alhamdulillah ketika aku menemukan komunitas di Masjid Indonesia Frankfurt, aku menemukan kembali alasan kenapa aku di Jerman gitu. Karena mungkin ya bisa jadi apa namanya, aku diberikan anugerah berupa komunitas supaya aku bisa berkarya di sana. Karena aku orangnya nggak bisa diem, jadinya nemu masjid sebagai tempat berkarya, sebagai kanvas. Jadi ya udah, aku menemukan kembali alasan di Jerman sambil tetap kuliah, sambil berorganisasi, bikin acara-acara, bikin event-event. Karena mungkin itu udah mendarah daging buat aku dari zaman-zaman SMP SMA ikut OSIS. Emang seneng banget bikin event-event kayak gitu. Begitu ikut event-event, bikin event ya, apa ya, mentalnya mulai lebih ke bentuk lagi, ketemu teman-teman juga. Dan kalau untuk orang-orang Indonesia di sini, tantangannya emang bukan cuaca, bukan, mungkin kuliah juga bisa jadi tantangannya, tapi ya paling banyak yang kena masalah itu masalah mental, kayak stres, depresi, malu sama keluarga di Indonesia, takut mau bikin malu keluarganya itu kan kalau pulang nggak bawa gelar. Itu kan banyak banget kejadian, dan menyedihkannya mahasiswa Indonesia di Jerman juga beberapa udah ada yang aku tahu bunuh diri gitu karena saking depresinya gitu, ngehadapin masalah-masalah kayak gitu. Dan itulah maksudnya gunanya kita bersosialisasi, gunanya kita untuk jadi orang yang terbuka. Seenggaknya lah, kalau aku pribadi ya nggak tahu sih, mungkin orang-orang beda-beda, tapi kalau aku pribadi, aku nggak mau tinggal di sebuah kota yang nggak ada orang Indonesianya gitu. Karena adanya teman atau saudara sesama Indonesia itu bisa benar-benar support mental kita banget gitu. Berarti kalau berangkat ke sana itu yang harus dikuatkan mentalnya ya. Iya, mental sama ada teman gitu lah. Kalau ada teman hidup lebih bagus. Waduh.
mau talk show atau mau kajian parenting? Iklan sebentar ya teman-teman. Teman-teman peserta untuk diharapkan untuk mengisi presensi di bit.ly/absensi RAW. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Tertarik belajar di bidang dirgantara seperti Presiden Habibie rahimahullah enggak, Kak? Aku pribadi ya enggak. Karena aku bukan aku suka fisika, waktu SMA juga suka fisika, tapi enggak deh. Selanjutnya, visanya gimana? Kalau pelajar apa bisa disambil kerja, pekerja ilegal? Kalau kerja insya Allah legal, karena mahasiswa asing di Jerman itu punya hak untuk bekerja maksimal 20 jam per minggu, dan nggak boleh melebihi itu gitu. 20 jam per minggu atau 80 jam per bulan gitu. Dan itu insya Allah udah sangat cukup gitu. Bahkan kerja hanya 12 jam, 15 jam juga kalau masih sendiri cukup buat nutupin kebutuhan hidup. Terus ya jadi ya itu legal. Kalau mahasiswa insya Allah nggak perlu khawatir kerja colong-colongan tuh, nggak usah, nggak perlu. Dan pekerjaan yang freelancer juga masih banyak di sini. Walaupun kalau freelancer itu mungkin nggak tahu ya itu legal atau ilegal sih freelancer. Soalnya nggak bayar pajak ya. Tapi contohnya gini, pekerja freelancer itu kayak misalnya, tapi ini sebelum COVID sih. Sebelum COVID itu banyak teman-teman yang bikin SIM Jerman buat nyetir di Jerman gitu kan. Habis itu ikutan kerjasama sama tour and travel di Indonesia gitu. Jadi kayak misalnya ada orang dari Indonesia sekeluarga liburan ke Eropa, mereka nyetirin gitu, nyewa minibus. Habis itu si mahasiswa Indonesia ini nyetirin 5 hari atau 7 hari gitu. Jadi supir lah, istilahnya jadi supir. Itu juga gaji lumayan gede. Kalau misalnya orang kerja di sini, rate-nya itu bisa nyupirin doang ya, nyupirin 7 hari tuh bisa 15 juta gitu, 10 juta, 15 juta. Karena yang liburan ke sini nyewa supir itu kan ya jelas ya jenderal-jenderal gitu. Sultan-sultan. Itu, dan itu aja ibaratnya 1 bulan nyetir 7 hari itu udah cukup buat hidup 1 bulan gitu. Itu sih variasinya. Sisanya ya kerja di perusahaan Jerman biasa sebagai part-time jobber gitu. Kalau untuk akhwat sendiri gimana, Mas? Untuk akhwat banyak kok yang masih, maksudnya contohnya di tempat kerjaku juga itu banyak orang-orang yang masih pakai kerudung. Enggak masalah gitu. Memang ya menyedihkannya ada memang beberapa saudari-saudari kita yang ya Allah alam ya, kita nggak pengen ngejudge, tapi karena ada yang pernah cerita emang ketika dia pakai kerudung, dia daftar kerja di sana sini nggak diterima. Ketika ngelepasin kerudung, terus akhirnya dapat kerja gitu di sebuah restoran fast food atau misalnya di restoran. Nah, kalau restoran kan mungkin lebih ke ini ya, banyak visualnya juga gitu. Ya gitu sih. Jadi akhirnya ada yang lepas kerudung, ya itu kita ikut sedih juga gitu. Padahal ya nggak kayak gitu, masih banyak pekerjaan yang membolehkan orang-orang itu berbusana dengan apa yang dia mau. Susah nggak sih buat SIM lokal Jerman, Mas? Selain supir ada yang lain? Buat SIM lokal sih nggak susah ya, tapi mahal aja. Bikin SIM di Indo itu kan jalur bener ya. Jalur bener itu kan 200 ribuan palingnya. Jalur nggak bener tuh paling 500 ribu, 800 ribu paling mahal itu kan, kalau nggak punya kenalan. Tapi di Jerman itu bikin SIM aja itu harus ikut kursus
ikut tes. Total habisnya bisa 30 juta sih kalau dirupiahin, bikin nya doang. Ya selain jadi supir banyak, contohnya aku juga aku bukan supir, tapi kalau waktu itu pernah jadi kurir makanan, jadi kayak GoFood gitu, itu juga bisa. Tapi GoFoodnya nggak naik motor, tapi naik sepeda gitu, ngontel sendiri. Itu lumayan sih. Aku pernah ya 1 minggu itu bisa total naik sepeda 100 kilo lebih sih. Nganter makanan, ngambil di restoran, antar ke rumah warga gitu. Iya, insya Allah nggak akan buncit lah di Jerman. Gimana teman-teman yang lain? Ada yang mau ditanyakan lagi? Siapa tahu ada yang mau ngomong langsung nih, Mas Uki. Rencana sampai kapan di Jerman? Di Jerman sih rencana insya Allah 3 tahun lagi. Jadi anakku yang pertama itu kan usianya 3 tahun ya. 3 tahun, dan di Jerman itu ada wajib sekolah untuk anak usia 6 tahun. Jadi targetku sendiri sampai dia terkena wajib sekolah, ya sebelum kena wajib sekolah itu pulang. Jadi, dan sebelumnya kan memang saya nggak rencana lama di Jerman. Sebelumnya rencananya itu ya Oktober 2020 lulus kuliah, pulang ke Indonesia gitu. Tapi ya qadarullah harus mau perpanjang ya karena pandemi gitu. Mau ke Indonesia juga bingung mau ngapain, ibaratnya gitulah. Jadinya apa ya, kerja dulu di sini, cari pengalaman sambil berharap 2-3 tahun lagi kondisinya akan lebih baik, jadinya terus bisa pulang gitu, sambil sebelum anak juga kena wajib sekolah gitu kan. Karena aku nggak ngajarin anak pakai bahasa Jerman, kasihan juga kalau dia harus sekolah nggak bisa bahasa Jerman. Berarti ada niat mau lanjut S2, Mas? Lihat nanti ya. Di sini sebenarnya bisa kalaupun mau kuliah S2 bisa sambil kerja, itu bisa juga ngambil yang kelas weekend gitu-gitu. Ngambil kelas weekend sambil kuliah S2 bisa, dan insya Allah targetnya emang 3 tahun itu bisa selesai. Ada yang nanya lagi nih, Mas. Mau tanya info beasiswa S3 di Jerman. Info beasiswa S3 di Jerman itu teman-teman bisa cek aja langsung di DAAD Indonesia, googling aja, insya Allah banyak. Kalau nggak di DAAD Indonesia itu ada di LPDP juga. Tapi wallahu alam ya, masih ada beberapa asatidz kita yang mempertanyakan sumber dana LPDP itu dari mana. Ada yang bilang itu emang dari dana perputaran uang bank segala macam, wallahu alam. Harus di sendiri-sendiri aja. Tapi biasanya LPDP sama DAAD itu tiap tahun buka. Tapi bukanya itu bukan untuk semua jurusan. Biasanya mereka per tahunnya itu punya tema sendiri, punya prioritasnya sendiri. Misalnya di tahun ini LPDP fokus sama jurusan agrikultural gitu. Jadi misalnya yang berkaitan sama peternakan, perikanan, kelautan gitu-gitu. Terus tahun depannya bisa ganti lagi jadi
di bidang energi. Jadi ya ngomongin energi terbarukan, energi solar segala macam itu bisa aja. Jadi ya kalau misalnya mau cari beasiswa S2, S3 bisa cari di sana, dan kalau misalnya cocok sama jurusan yang teman-teman pengen, nggak ada salahnya daftar. Menarik nih, ada yang nanya Mas, kenapa anak tidak diajarkan bahasa Jerman? Ya karena repot. Males aja di rumah harus ngomong bahasa Jerman gitu kan, karena kan ya istri juga orang Indonesia gitu. Logatnya kita juga logat Ngapak sama Malang ya, istriku kan orang Malang, jadi ngapak kayak apa ya, anakku justru malah kalau misalnya ngomong ya logatnya udah logat Ngapak gitu. Iya, ya nggak mau repot aja ngajarin bahasa Jerman, dan karena kita emang pengen pulang di Indonesia, jadinya berpikir buat apa ngajarin anak bahasa Jerman, karena ya anak 3 tahun mungkin cepet ya belajar bahasa, tapi kan kalau nggak dipakai mungkin usia 6 tahun 7 tahun bakal hilang juga gitu. Jadinya ya mending kalau sekarang sih malah kita lagi lebih mau buat ngajarin sedikit demi sedikit kosakata bahasa Arab, sama fokus di baca Al-Qur'annya gitu. Ya doain aja. Ada yang nanya lagi nih, izin bertanya Kak, untuk di S2 di Jerman, untuk yang bidang saintek, khususnya tentang kelautan, prospeknya bagaimana ya? Kelautan itu di Jerman itu apa ya? Kalau boleh jujur sih, di Jerman itu kan nggak ada laut. Cuma ada di satu bagian di utara yang ada lautnya. Jadi nggak begitu kuat di Jerman. Walaupun memang ada industri perkapalan gitu. Dan aku punya teman yang kerja di industri perkapalan, tapi itu apa ya? Ketika dia lulus kuliah pun nyari kerjanya susah waktu itu. Karena memang sedikit industri yang gerak di bidang itu, dan ya Jerman bukan negara kelautan. Jadinya apa? Ya wallahu alam ya. Dan universitas-universitas yang menyediakan jurusan kelautan itu cuma di bagian utara yang ada lautnya itu tadi. Kalau di bagian negara di aku kan bagian tengah Jerman ya, tengah, selatan, barat, timur itu nggak ada jurusan kelautannya. Cuma sedikit perusahaan universitas yang nawarin jurusan itu. Sama sebenarnya kalau di bidang dirgantara juga tadi disebutin ya Mas Rian, itu nggak banyak juga sebenarnya yang gerak di bidang itu, di bidang pesawat. Tapi kan di bidang pesawat itu mereka mulainya dari mechanical engineering kan, dari teknik mesin. Itu S1-nya teknik mesin, nanti mereka bisa kayak mau lanjut ke pesawat atau ke mobil. Karena kalau di Jerman itu industri yang paling kuat ya justru industri mobil. Ya, teman-teman tahu lah Mercedes-Benz, BMW, Audi, ya merek-merek Volkswagen itu Jerman semua gitu. Walaupun kalau di Indonesia pasarnya masih dikuasai sama Jepang dan Korea ya, tapi kalau dunia secara keseluruhan itu pasarnya Jerman itu industri mobil. Kalau media di Jerman gimana? Berbeda nggak dengan di Indonesia yang riuh kemeriuh? Media sih sama aja sih kayaknya. Maksudnya ya media ya ada yang transparan, ada yang memihak, sama aja sih. Cuma mungkin yang lebih netral lebih banyak gitu. Karena di sini kan media itu yang diangkat oleh media itu berita perkembangan politik. Yang sekarang ya tetap aja yang ramai perkembangan vaksin dan COVID gitu-gitu. Mungkin bedanya kalau di Indonesia yang banyak diangkat itu isu-isu rasial, agama gitu. Jadinya yang bikin kemeriuh kan itunya gitu. Tapi di Jerman ya nggak tahu ya, atau karena aku kurang perhatiin media Jerman, atau memang adem ayem aja gitu.
seganas netizen Indonesia. Enggak, di sini orangnya malah katro-katro di sini tuh. Nggak peduli gitu nggak sih Mas sama Iya, mereka nggak peduli sama hidupnya orang lain. Beda sama di Indonesia, mungkin ada orang jatuh dari motor aja yang nontonin banyak gitu. Kalau di sini ada yang jatuh dari sepeda, ya ada 1-2 orang yang nolongin, tapi yang lain tuh sekedar ikut simpati. Tapi ya kalau aku nggak bisa nolong, ya aku mau ngapain nonton gitu. Kecuali kalau nggak ada yang nolong, pasti mereka bakal nolong gitu. Kalau mereka nggak ada orang jatuh, ada orang kena musibah gitu, mereka bakal cepet-cepetan nolong. Tapi kalau misalnya udah ada yang nolong, ya udah, aku nggak akan bermanfaat apapun. Mereka bakal mundur, back off. Mas Uki belajar bahasa Jermannya pas udah sampai Jerman atau sebelum ke Jerman? Sebelum, jadi sebelum lulus SMA sempat belajar, terus habis itu istirahat UN, habis UN. Jadi habis UN tuh langsung tancap gas lagi belajar bahasa Jerman. Jadi ketika itu emang kita udah menetapkan hati mau ke Jerman. Jadi sama sekali waktu itu nggak ngambil peluang SNMPTN, nggak ngambil SBMPTN, nggak ngambil peluang-peluang kuliah di PTN ya di Indonesia. Tapi udah all out aja ke Jerman gitu. Karena waktu itu aku mikirnya, dan alhamdulillah ini bener gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih SMA dan mau ke Jerman, pertimbangin lagi kenapa harus ke Jerman ya. Kalau alasannya nggak kuat, ya di Indonesia masih banyak kok jurusan-jurusan dan universitas-universitas yang bagus. Tapi kalau mau ke Jerman, ya teguhkan hati aja ya. Artinya fokus, nggak usah ngelirik SNMPTN, SBMPTN. Karena kalau misalnya setengah-setengah, nanti udah SNMPTN-nya setengah-setengah, SBMPTN-nya setengah-setengah, udah nggak lulus SBMPTN baru mau ke Jerman, itu apa ya, udah lumayan terlambat gitu. Padahal teman-teman yang lain mungkin udah udah persiapannya udah jauh lebih matang. Dan di sini ketika nyampe Jerman, teman-teman Indonesia itu bukan sekedar teman gitu, tapi mereka juga rival yang harus kita jatuhkan gitu. Karena kan tadi kita bilang dari 10 orang yang berangkat anak SMA ya, mungkin cuma 6-7 orang yang dapat universitas gitu. Sisanya akan pulang. Kenapa mereka pulang? Ya karena persiapannya nggak matang, karena mereka kalah di kompetisi awalnya. Kasihan nggak kasihan, tapi ya emang gitu. Ada pertanyaan lagi nih. Assalamualaikum, mau nanya, Kak Syauki S1-nya beasiswa atau mandiri? Gimana soalnya putus loh. Kak Syauki S1-nya beasiswa atau mandiri? Oh ya, ya tadi kalau untuk di Jerman itu S1 tuh nggak ada yang beasiswa. Jadi aku mandiri. Dulu waktu itu sama orang tua, ya alhamdulillah, maksudnya aku bersyukur banget ya, orang tua mensupport di awal itu untuk les bahasa Jerman, tiket pesawat ke Jerman, sampai beberapa bulan pertama di Jerman itu masih disupport sama orang tua. Tapi memang saat itu kita udah punya perjanjian, ketika aku udah lebih settle, bagaimanapun ya harus segera dapat kerja gitu. Jadi ya satu semester awal masih pakai tabungan, masih pakai uang tabungan pribadi. Tapi setelah itu aku kerja dan nabung dari kerja itu, dan hidup ya dari situ juga. Alhamdulillah sampai sekarang ya kerja terus sih. Alhamdulillah. Kalau mobil listrik di Jerman gimana Kak? Atau masih banyak yang konvensional? Mobil listrik udah banyak banget di sini. Dan udah banyak juga di setiap, kalau jalan tol itu kan ada rest areanya ya. Setiap rest area juga ada tempat charging. Di di beberapa tempat parkir di kota itu udah banyak juga tempat chargingnya. Dan
Bahkan kalau misalnya kita mau kalau mau beli mobil listrik dan beli casnya, itu di sini bisa dapat bisa mengajukan istilahnya subsidi dari pemerintah gitu. Karena pemerintah juga lagi menggenjot gitu loh untuk mendorong orang-orang buat beli mobil listrik. Jadinya kalau orang yang mau beli mobil listrik, pajaknya dikurangin dan malah dikasih subsidi gitu. Jadi orang-orang juga tertarik buat beli mobil listrik. Banyak kok kayak merek-merek ya BMW, Audi, Hyundai, itu udah banyak yang listrik di sini. Kalau di Jerman sendiri bidang yang paling maju itu apa? Kenapa? Kalau di Jerman sendiri bidang yang paling maju itu apa sih? Yaitu automobil industri otomotifnya yang paling maju. Otomotif dan industri farmasi ya. Jadi ya teman-teman juga tahu lah, vaksin BioNTech Pfizer itu kan juga yang memproduksi itu perusahaan Jerman. Terus ya beberapa merek-merek obat-obatan terkenal itu kan, kalau teman-teman tahu obat dari Bayer, tahu Bayer kan, obat di Indonesia kan ada yang mereknya apa, tapi perusahaan yang bikinnya itu namanya Bayer, ada Merck, Siemens, itu juga dari Jerman. Jadi ya gerak di bidang kesehatan, automobil industri, sama teknik-teknik mesin gitu mungkin ya. Kak, maaf mau nanya lagi. Dulu daftarnya langsung daftar ke universitas atau daftar yang atau ada yang menyalurkan lewat agen? Ya dulu karena kita kekurangan informasi, jadi emang kita daftar lewat agen. Tapi daftar lewat agen itu untuk penyetaraan SMA-nya. Jadi kan di sini SMA teman-teman tuh nggak diakui ya. Jadi harus ikut ambil kursus lagi 2 semester. Nah, ketika daftar buat penyetaraan itu yang kita pakai jasa agen. Padahal sebenarnya kalau teman-teman mau dan punya informasi, bisa bisa dapetin daftar sendiri, ya benar. Tapi kalau kita nggak punya informasi ya akhirnya pakai agen. Nah, tapi uniknya setelah selesai dari masa penyebutan tadi, itu daftar ke universitasnya ya udah tinggal daftar administrasi aja. Teman-teman nggak perlu tes masuknya lagi. Dan itu udah bisa daftar sendiri. Akhirnya daftar sendiri. Cuma waktu itu karena penyetaraanku tuh di bawah kampus, jadi mungkin orang-orang lain banyak yang setelah lulus dari penyetaraan SMA itu mereka daftar ke universitas lain. Tapi kalau aku udah cukup kayak naik kelas aja di universitas, jadi ya udah nggak daftar kemana-mana, lanjut di sini. Ada lagi nih, Mas. Udah lulus ya? Iya. Rencana pasca lulus mau lanjut atau gimana? Jadi kayaknya udah disinggung ya. Iya, alhamdulillah udah lulus sejak bulan Januari. Lulus S1 lulus S1 bisnis manajemen. Ya rencana ke depan doain aja, lagi mau cari kerja sama ya lanjutin S2 insya Allah. Mas suka nonton Liga Jerman apa enggak? Klub favoritnya apa? Enggak pernah nonton bola lagi karena karena waktunya kayak nggak nyandak gitu buat ikutin bola. Ini ada dari Mbak Hayu. Mas, coba beri kami satu nasihat dengan menggunakan bahasa Jerman, lalu translate ke bahasa Indonesia. Oh, Masya Allah. Ini menjebak ini. Apa ya?
Kalau kata orang Jerman tuh enggak sih, enggak nyambung, tapi enggak nyambung enggak lah. Enggak lah. Loh, ini challenge loh. Apa ya? Janganlah, jangan. Anything. Hah? Ya, apa aja. Apa sih? Nasihat dalam bahasa Jerman. Tapi orang-orang Jerman tuh ini, mereka apa namanya? Mereka itu orangnya itu apa ya? Sangat hati-hati. Dan ini pernah disebut juga sama Habibie. Tapi waktu itu ya apa Bapak Habibie rahimahullah pernah dalam suatu pidatonya mengucapkan dalam bahasa Indonesia. Tapi itu sebenarnya sebuah peribahasa dari bahasa Jerman, yaitu apa? Vertrauen is besser, Vertrauen is good, aber Kontrolle is besser. Jadi percaya sama orang itu bagus, tapi kontrol itu lebih baik. Gitu pasti. Jadi kalau misalnya kita kerja sama orang, percaya itu bagus, tapi memastikan bahwa kerjasama kita baik-baik, kontrol itu lebih baik gitu. Dan itu memang udah jadi budayanya orang Jerman juga. Kalau misalnya kita lagi di sebuah pekerjaan, mereka nggak segan buat ngasih kita tanggung jawab, buat apa namanya. Jadi nggak mentang-mentang kita orang asing terus kayak kamu dikasih tugas yang gampang aja, itu enggak. Tapi mereka bakal kayak apa namanya, kasih kalau kamu bisa, ya mereka kita disupport gitu loh, buat kamu bisa kerja ini. Tapi mereka bakal ngecek tiap beberapa waktu gimana, ada yang kesulitan atau enggak, ada kendala atau enggak. Itu emang udah filosofi itu, maksudnya peribahasa itu apa, Vertrauen is good, aber Kontrolle is besser. Itu udah kayak mendarah daging di orang Jerman sendiri gitu. Apakah ada syarat finansial untuk membuat visa pelajar? Syarat finansial itu ada. Jadi pilihan sih sebenarnya. Jadi intinya pemerintah Jerman itu mau mahasiswa asing yang tinggal di Jerman itu mereka terjamin hidupnya. Artinya mereka nggak berangkat ke Jerman, habis itu mereka nggak punya uang, habis itu mereka mohon maaf ya kasarnya itu jadi gelandangan gitu. Karena kan kalau mereka jadi nggak punya uang, akhirnya mereka kehilangan rumah segala macam, akan menjadi beban buat negara. Nggak cuma negara Jerman, tapi juga bakal nyusahin kedutaan Indonesia di sini gitu. Makanya di Jerman ini ada pilihan untuk orang-orang, kalau misalnya kita kan visa itu nggak mungkin lebih dari 2 tahun. Jadi visa kita tuh diperpanjang, habis perpanjang lagi. Nggak yang dikasih langsung lulus sampai lulus gitu, enggak. Tapi sampai berkala itu, secara berkala, setahun, 2 tahun itu kita dikontrol. Kuliah kita sejauh apa, punya masalah finansial atau enggak, kamu kerja atau enggak. Jadi ada pilihan. Kalau kita nggak kerja, itu emang harus punya tabungan yang kurang lebih itu 8.000 sampai 9.000 euro. 10.000 ya sekarang. 10.000 euro itu kurang lebih ya 180 jutaan. Itu kalau misalnya dihitung 180 juta itu sebenarnya adalah kira-kira 800 euro dikali 12. Jadi kayak pengeluaran per bulan dikali 12 bulan gitu. Jadi 8.000 euro itu dikunci, 10.000 euro itu juga dikunci di bank. Jadi per bulan tuh limitnya ngambilnya 800 gitu. Jadi kita nggak bisa ngambil yang lebih banyak. Jadi nanti ketika di akhir tahun uangnya habis, harus nunjukin bukti lagi kalau uangnya udah saldonya udah diisi lagi gitu. Cairin. Tapi itu opsi pertama. Hah? Iya, saldonya uangnya dicairin. Iya, uangnya dicairin. Jadi kalau misalnya itu opsi pertama. Opsi kedua kerja. Kalau kerja itu bisa menunjukkan
surat apa namanya, surat kontrak ya sama pekerja sama perusahaan, gaji kita kurang lebih berapa, nyertain slip gaji 3 bulan terakhir. Kalau ngeliat oh ini keuangannya stabil, ya itu nggak harus punya tabungan sebanyak itu. Pilihan kedua, atau pilihan ketiga itu cari penjamin di Jerman. Jadi kalau misalnya ada orang yang udah kerja di Jerman, udah lebih settle, gajinya melebihi kebutuhan mereka, kita bisa minta ke mereka kayak tolong dong bikin surat yang menyatakan bahwa kamu menjamin hidupku di sini gitu. Dan alhamdulillah kalau aku pribadi selama ini nggak pernah punya masalah visa karena aku pakai cara yang ketiga tadi. Alhamdulillah aku di sini beda kota, di Stuttgart aku punya saudara sepupu, kakak sepupu yang udah kerja. Jadi dia S2 di sini kerja. Waktu dia udah kerja, aku datang ke rumahnya minta tolong, Mas, jaminin aku dong. Jadi alhamdulillah mungkin di antara puluhan masalah mahasiswa, aku nggak pernah ngerasain masalah visa. Alhamdulillah. Bahkan ketika nggak punya kerja, nggak punya uang pun, visaku aman. Tapi sedikit sih yang bisa dapat jalur itu sedikit, dan alhamdulillah aku dapat ini. Ini di Indo kayaknya udah mau masuk waktu asar, Mas. Mungkin Mas Uki bisa ngasih closing statement dari pertemuan hari ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk closing statement-nya, mungkin kalau dari aku pribadi, apa ya, kita hidup itu kita cukup mensyukuri ya apa yang kita miliki, dan jangan terlalu berhasrat atau bernafsu untuk sesuatu yang sekedar kita cintai. Jadi cintailah apa yang kita miliki, tapi jangan terlalu berhasrat untuk memiliki apa yang kita cintai. Ketika Allah menempatkan kita di buminya dimanapun, kita di Indonesia, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di pelosok sekalipun, atau mungkin di Jerman, di Saudi segala macam, cintailah gitu, cintailah aktivitas kita, cintailah apa yang kita punya. Kita punya Allah, kita punya keluarga, kita punya agama, maka cintailah mereka itu ya supaya hati kita lebih tenang gitu. Karena kalau misalnya pandangan kita terlalu tertuju kepada hal-hal yang kita anggap itu baik, belum tentu menurut Allah itu baik, dan justru malah hati kita akan tersiksa buat ngejalanin itu. Bahkan mungkin tinggal di Jerman itu buat sebagian orang itu menyiksa gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa melihat sisi baiknya, bahwa di sini ukhuwah Islamiyahnya Masya Allah luar biasa. Kita juga mudah dalam mengerjakan syariat Islam. Ya, kita jalankan peran kita, dan teman-teman dimanapun jangan berhenti untuk berkarya dan memberikan manfaat untuk orang lain. Karena semakin banyak kita memberikan manfaat untuk orang lain, maka sesungguhnya sejatinya kita sendirilah yang memetik manfaat paling besar dari aktivitas tersebut. Insya Allah kalau ini ya saya nggak perlu ngomong, malah teman-teman di sini udah luar biasa, lebih luar biasa dari saya. Teman-teman di MRI, ACT, teman-teman relawan dan yang lainnya, ya Masya Allah, kita sangat salut dengan ketulusan hati teman-teman. Pertahankan itu, dan semoga kedepannya kita tetap bisa saling menjaga ukhuwah ini dan saling mendoakan kebaikan sesama lain. Wah, closing statement yang sangat Biasa aja. insightful lah. Kadang hal-hal kecil itu emang perlu diingatkan, Mas. Ya nggak? Iya, iya. Oke, teman-teman, kita bisa on cam semua dulu ya. Kita mau ambil sesi foto bersama sama teman-teman dan Mas Syauki. Ayo bisa on cam, teman-teman. Ini mungkin pinnya bisa dilepas ya.
hostnya. Ini pennya belum dilepas. Ini siapa ini yang Oke. Sudah siap semua ya, teman-teman? Hitung ya. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung acara ya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi pada acara Ramadan Around the World kali ini. Ditunggu ya episode-episode selanjutnya dari Ramadan Around the World. Insya Allah pada pekan depan kita akan ada pembicara dari Korea ya. Korea